Selamat sore Bunda. Bunda Mintarsi, sebagai seorang psikiater, melihat kegaduhan kemarin sidang Nikita Mirjani melawan Reja Gledis seperti apa? Satu, Nikita Mirjani tidak diberi kesempatan untuk berbicara, memberkan bukti-bukti, dan akhirnya bukti itu beredar di sosial media. Tanggapan Bunda Mintarsi sebagai seorang psikiater seperti apa? Jadi ini merupakan kelanjutan dari sidang berikut sebelumnya. Jadi sidang ini sudah penuh dengan emosi, baik emosi dari Nikita maupun emosi dari hakim dan JPU. Jadi sudah panas mereka. Kemudian situasinya mau dibeberkan, itu juga suatu situasi yang bisa menjatuhkan hakim, bisa menjatuhkan JPU. Lalu bahkan akhirnya diedarkan di luar. Isi edarannya juga sesuatu yang bukan hanya mereka yang jatuh, tapi mempersoalkan lagi kejatuhan dari instansi lain dan instansi dan pejabat-pejabat lain. Jadi kelihatannya tambah memanas. Lalu yang kita hadapi adalah Nikita yang orangnya memang mudah panas. Jadi sudah betul-betul bukannya bisa diredakan, tapi malah dibuat lebih panas. Bunda, tapi menurut Bunda secara psikologi, secara etika, ketika Nikita marah terhadap hakim dan JPU yang tidak mendengarkan keinginannya, apakah hal yang sesuatu yang wajar atau seperti apa Bunda melihat secara psikologi dari seorang Nikita sendiri? Jadi kita lihat dari segi apa, dari segi emosi atau dari segi peraturan. Kalau peraturan kita kembalikan pada peraturan di mana setahu masyarakat umum bahwa memang kalau ada bukti-bukti itu harus diperlihatkan. Tidak bisa bukti itu akhirnya ditunda-tunda, kan membuat suatu kecurigaan kalau ditunda-tunda. Kemudian dari ini kita juga sebetulnya secara umum dianggap harus tidak dengan emosi. Oke Bunda, dengan beredarnya rekaman suara ini, apakah ditandakan bahwa ketidakadilan itu sebenarnya di permasalahan hukum ini seperti apa sih, gitu kan? Dengan beredarnya kan selama ini kan bukti yang kita sampaikan ini tidak didengarkan oleh hakim, dan sampai akhirnya ini beredar dengan sendirinya di media sosial. Tanggapan Bunda itu melihat itu seperti apa Bunda? Jadi ini suatu yang tidak dipikirkan. Jadi saya pikir masyarakat umum juga tidak berpikir bahwa rekaman ini tetap bisa diedarkan. Jadi akhirnya jelas dari hakim maupun JPU akhirnya jadi khawatir kan. Khawatir tinggal sampai seberapa jauh mereka menanggapi dengan emosi atau menanggapi dengan tenang. Tapi kelihatannya ini ditanggapinya dengan emosi. Bunda, secara psikologi ketika Nikita dalam sidang kemarin pernyataan tidak didengarkan oleh hakim, itu apakah hal tersebut bisa membuat Nikita menjadi beban mental dan stres ketika apa yang ingin diungkapkan tapi tidak didengarkan oleh hakim? Kita bayangkan ya, pengadilan sendiri sesuatu yang stres. Kemudian suara-suara di luar juga cukup stres, bahwa akhirnya banyak yang mempersoalkan tidak adanya keadilan. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jadi ini sudah pandangan, bisa benar bisa tidak, tapi itulah pandangan. Jadi akhirnya dengan cara bahwa tidak diperlihatkannya bukti, itu jelas membuat satu kecurigaan. Kemacet curiga, wah hakim menggenjat saya. Kemudian ada bukti bahwa ini dibayar. Kalau sudah begitu kan tambah kesal. Dengan tambah kesal, maka emosi terutama pada Nikita akan meledak-ledak. Lain halnya kalau emosi itu pada orang, dia akan menangis. Jadi kita lihat orangnya lah apa yang akan terjadi. Tapi jelas akan menghidupkan suatu emosi. Bunda, ketika sidang kemarin juga Nikita menggendong anaknya. Bunda didatangi oleh anaknya dan digendong kan anaknya. Nah, melihat hal tersebut
dari kacamata Bunda, pergolakan hati dan perasaannya Nikita ketika dia dihadapkan dengan kasus hukum, di lain sisi anaknya datang dan digendong, melihat dari sosok seorang ibunya yang sedang bermasalah, menurut Bunda seperti apa? Kita lihat dalam suatu situasi stres ya, dalam suatu situasi depresi, maka yang terjadi adalah sedih, dalam hal sedih, stres, kesal bisa meledak. Tapi kalau itu ditambahkan lagi, maka ledakan itu bisa lebih parah. Dan kalau sudah terlalu meledak, bisa juga berbalik menjadi tangisan. Itu yang mungkin terjadi pada saat ini, di mana ini berbalik menjadi tangisan karena sudah dirasakan terlalu berat. Karena kalau kita bayangkan secara umum, menganggap bahwa ditemukannya suatu bukti bahwa adanya uang sogokan lah kasarnya. Kalau ini benar ada, maka otomatis menganggap bahwa paling sedikit tidak akan ditekan dari pengadilan. Ternyata ada cara lain yang membuat dirinya tertekan lagi. Dan Oke, Bunda, kesimpulannya, menurut Bunda sebagai seorang psikiater, hukum di Indonesia ini, hukum di negara kita ini seperti apa sih sekarang? Sekarang kita lihat aja, kalau kita lihat seperti ini ya, ini kan kesan netizen pada umumnya tetap melihat kembali, oh ini ya hukum, oh hukum kurang adil ya. Tapi kita belum tahu kan nantinya bagaimana. Tapi jelas itulah kesan yang ada, dan ini kesan ini juga dihubungkan dengan kejadian-kejadian yang lalu. Karena kejadian yang lalu banyak sekali sampai timbul istilah tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu karena ketidakadilan yang banyak terjadi. Bunda kemarin juga ketika sidang juga kondisi Nikita juga kurang sehat dan akhirnya hakim memutuskan untuk ditunda sidangnya minggu depan. Apakah hal tersebut juga mempengaruhi secara psikologi juga, perasaan dan segala macam ketika dalam kondisi sakit tidak fit harus hadir dalam persidangan? Sekarang itu kan tergantung pandangan masing-masing ya. Jadi dalam hal ini kita sudah datang walaupun dia tidak fit. Kemudian sudah datang, otomatis artinya kita siap untuk berlanjut tanpa menanyakan, ditunda. Ya kira-kira pandangannya bagaimana dalam keadaan situasi ribut, dalam keadaan saling bertengkar, maka umumnya akan berpandangan sengaja atau tidaknya kita tidak tahu, tapi itulah pandangan yang bisa muncul. Ya, Bunda terakhir, mungkin hal terburuk apa ketika terjadi sesuatu yang dipendam tidak sesuai dengan keinginan hatinya seorang Nikita? Hal terburuk apakah yang akan terjadi ketika dia tidak mendapatkan perlakuan yang adil? Apa hal yang terburuk dilakukan Nikita secara psikologi sendiri, Bun? Sebenarnya terburuk itu dilihat dari segi apa? Karena terburuk bisa dari JPU, bisa dari hakimnya, bisa juga ini dibongkar, ini kan dibongkar. Kalau terbongkar, apa yang akan dilakukan? Apakah akhirnya dilakukan tindakan atau dibiarkan? Kalau dibiarkan ini kan sudah jadi banyak sekali orang yang tahu. Kalau itu diketahui oleh sedikit orang, barangkali ditutup saja juga tidak terlalu besar masalahnya. Untuk dari kita sendiri, kita bayangkan yang dia bayangkan sampai begitu besar hasil saya, hasil untuk membuktikan adanya sosok penyokong, lalu tetap saya malah lebih ditekan, maka mungkin pada saat ini dia pesimis dan berpikir harus apa? Apakah dia akan eksposisi lebih besar atau dia akan marah-marah dalam persidangan? Kita lihat nanti pada episode berikutnya, pada sidang berikutnya. Oke. Cip. Sip.